Nah, untuk perjalanan kemarin yang ke Mesir itu sebenarnya perjalanan pertama kita untuk ngeliatin karena pertama dibilangin mau nggak kalau misalnya langsung ngasih donasi ke orang-orang Palestina. Kita mikirnya, ke Gaza kita udah pengen banget karena kalau bisa. Sebenarnya ke Aqsa aja tuh pengen banget karena kita tuh belum pernah ke Aqsa. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau misalnya emang bisa ya ayo gitu kan. Tapi ternyata memang nggak akan mungkin bisa orang luar masuk karena buat yang bantuan-bantuan aja tuh agak dipersulit banget gitu. Jadi kita memilih kita dipilih untuk ya udah gimana kalau kita ke Mesir karena di Mesir itu adalah yang sangat bordernya tuh bersebelahan banget dan banyak orang-orang Palestina yang memang udah tinggal di Mesir gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah deh kita coba Bismillah ke sana. Nah pas di situ benar-benar ternyata kita ketemu sama orang-orang Palestina yang ceritanya tuh ya Allah benar-benar tragis banget ya, dimana mereka tuh ada satu cerita keluarga. Jadi dia bilang kan kalau misalnya kita mau ke Mesir tuh kayak kita harus apply gitu ya, misalnya kayak harus keluar tuh kita kayak bikin list gitu, nah terus baru ntar nama kita bisa disebut gitu. Nah ada satu keluarga yang anaknya tuh sampai teriak-teriak ke seneng gitu ya, alhamdulillah kita besok ke Mesir, kita besok akan ke Mesir gitu kan. Udah ternyata tiba-tiba malamnya itu rumah mereka dibom, itu benar-benar habis semuanya dan anaknya itu cuma kelihatan badannya aja sambil di dalam di ini ada pelukan tangannya ibunya, terus ada kepalanya di mana udah kayak apa ya itu dia tadi ya, kita kan selama ini cuma lihat di Instagram aja tuh kita udah pilu banget ya, maksudnya kayak kok ada ya orang kok sekejam itu ya sama ini masih sesama manusia loh, kita nggak usah ngomongin agama deh, ini sesama manusia aja kok ada orang tega untuk ngebunuh manusia gitu. Dan ini ada, dan aku ketemu sama orang-orangnya yang memang dia kehilangan anaknya, dia kehilangan istrinya, ada yang kehilangan suaminya, pokoknya semua punya cerita masing-masing di situ. Jadi kayak kita ngelihat karena di Mesir itu kita masih bersyukur lah, maksudnya kita masih tinggal di Indonesia ya. Nah masih alhamdulillah masih istilahnya tuh kalau ngelihat keadaan orang-orang Mesir di sana lagi di Kairo, karena di Kairo jadi mereka aja tuh kayak punya dua tempat aja tuh, Kairo sama New Kairo aja tuh itu cuma beda berapa, mungkin kayak kita Bintaro Jakarta lah mungkin ya, itu cuma beda 1 jam doang aja, itu perbedaannya tuh benar-benar kelihatan banget. Yang di New Cairo yang rumahnya gede-gede, rumahnya cakep-cakep segala macam, yang tenang, nggak ada traffic, yang mobilnya bagus-bagus. Pas di Kaironya, kalau itu yang kita ngelihat yang mereka naik bis yang sampai dempet-dempet di kaca, terus mereka antri sampai kayak yolah, sedih banget sih. Makanya ketika kita ngasih bantuan ke sana, kita dievakuasi karena mereka pun juga butuh bantuan dana, maksudnya butuh bantuan juga karena mereka berharap dengan adanya orang-orang Palestina di situ mereka dapat kecipratan lah mungkin ya. Ya tapi itu dia, karena kan kita juga terbatas untuk bawainnya. Jadi ada beberapa yang memang disalurkan diam-diam gitu ya. Jadi nggak bisa kita terbuka itu. Kita juga bawa pakai vest atau pakai jaket, kita lepasin atribut-atribut semua, benar-benar kita udah bawa. Terus nanti kita masuk, terus nanti ada orang yang di sana, orang Mesirnya nanti bawain sesuatu, tinggal masuk ke wilayah mereka. Bantuannya apa aja Kak kalau betul Kak kemarin? Macam-macam sih, ada sembako ya, biaya pokok itu. Terus kalau itu ada yang namanya box of happiness, itu jadi makanan pokok yang memang kita kasih untuk kebutuhan 1 bulan. Dan insya Allah kita kemarin itu kita kasih untuk selama 6 bulan ke depan. Terus sama kemarin itu pas rumah sakit kita juga untuk mencoba untuk kasih pembiayaan, karena kan mereka nggak bisa kerja, nggak bisa apa, karena kan mereka nggak ada status ya, keluarga negara mereka tuh masih abu-abu lah istilahnya. Mereka nggak ada dokumen-dokumen yang dibawa karena semua ada di sana. Mereka pun ada aset apa yang harus bisa dibawa gitu kan, mereka tanah semua ada di sana. Jadi mereka tuh sebenarnya benar datang tuh nothing, nggak ada apa-apa yang dibawa, mereka nggak bisa kerja, nggak bisa apa, jadi pembiayaan gitu tuh sangat dibutuhkan.